Hati sedang membaca syahadat, hatinya harus ngerti. Melebokno tenger go jerone hati. Jadi hatinya melihat kepada zat. Nah, melihat seperti ini. Itu adalah syarat kedua. Artinya yaitu harus makrifat kepada zat Allah. Untuk jamaah semuanya, termasuk cabang 13 YouTube, silakan buka Tauhid halaman 2. Babnya adalah syaratnya syahadat. Babnya adalah syaratnya syahadat halaman 2. Untuk jamaah YouTube dan sekitarnya, saya beritahukan bahwa ini adalah cabang 1 atau bisa dikatakan pusat, yaitu bareng Kerajaan Krian. Pada pagi hari ini ngaji dilaksanakan jam 8. Karena bukan lab, maka jamaah 13 YouTube tidak bisa tanya langsung. Yang bisa tanya adalah cabang 1. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Syarate syahadat. Syarate syahadat iku ana 4. Nomor 1, kudu ngucapake. Nomor 2, kudu ngerti. Tegese atine kudu wis makrifat marang zate Allah. Nomor 3, kudu benerake. Tegese atine kudu wis kepethuk marang zate Allah. Nomor 4, kudu ngamalake. Tegese kudu gelem nglakoni perintahe zate Allah. Nah, Bapak Ibu, biasa bahasa yang saya gunakan ya 2. 2 adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Tapi sesuai dengan kebutuhan nanti akan saya kondisikan. Kadang beralih ke bahasa Indonesia, kadang beralih kepada bahasa Jawa. Sesuai dengan kebutuhan atau kondisional. Sesuai dengan kebutuhan tersebut. Syarate syahadat nomor 1, kudu ngucapake. Ngucapake diucapkan. Diucapkan berarti ya seperti halnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapkan. Ada pertanyaan, bila ada membaca syahadat tapi tidak diucapkan, cukup dibatin di dalam hati. Pertanyaannya, boleh apa tidak? Bagaimana, Pak? Maca syahadat, membaca syahadat tapi tidak dibunyikan, cukup dibatin atau dibunyikan di dalam hati. Barangkali ada orang bertanya seperti itu, kita menjawab boleh apa tidak.
Ini pengalaman. Hah? Boleh apa tidak, Pak? Nah, membaca syahadat nurut syarat, nurut aturannya dibaca di lesan. Tidak boleh dibatin di dalam hati. Adapun minimal dibatin enggak apa-apa. Tapi itu merupakan syahadat bukan pangkal. Kita membaca syahadat dengan mengendarai sepeda motor boleh dalam hati. Tapi kita syahadatnya bukan pangkal, bukan kebutuhan yang dasar. Ya cuma asyhadu alla ilaha illallah daripada nganggur, mungkin gitu. Tapi syahadatnya dibaca di dalam hati waktu naik sepeda motor boleh. Boleh, bukan pokok. Tapi kalau akdu nikah terus membaca syahadat di batin, ya enggak boleh. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Harus diucapkan di lesan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diartikan bahasa Jawa boleh, diartikan bahasa Indonesia boleh. Adalah ditetapkan dibaca di lesan. Kalau ada orang non-Islam masuk Islam, nah ini kan pangkal ini. Ini kan kebutuhan pokok. Berarti syahadat yang seperti itu harus diucapkan. Bisa atau tidak tetap diucapkan. Kemudian orangnya normal atau bisu tetap diucapkan. Sebisanya. Artinya juga diucapkan. Itu adalah aturan nurut syarate syahadat. Syahadat dibagi 3. Ada syahadat muta'awwilah, ada syahadat mutawasithah, ada syahadat mutaakhirah. Kalau syahadat muta'awwilah ini adalah syahadatnya Allah. Seperti halnya innani anallah la ilaha illa ana. Kalau kita terjemahkan, saya ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Waktu bersyahadat seperti itu, Allah melihat kepada zatnya sendiri. Allah melihat kepada zat. Kenapa seperti itu? Karena membimbing kepada umatnya, membimbing kepada manusia, agar kalau membaca syahadat itu melihat kepada zat. Aturan dari Allah. Namanya syahadat muta'awwilah. Syahadat yang pertama. Muta'awwilah itu adalah pertama. Nah, seperti itu syahadatnya Allah. Tercantum dalam surat At-Thaha ayat nomor 14. Itu adalah syahadat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu bersyahadat, Allah melihat kepada zatnya sendiri. Berarti syahadat itu harus melihat. Yang kedua, harus dekat. Yang ketiga, harus dinyatakan. Iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi. Kalau manusia yang bersyahadat, lesannya berbicara, membaca, tasdiqum bil qalbi, hatinya membenarkan. Itu adalah syahadat muta'awwilah. Lalu yang kedua namanya
syahadat mutawasiqah, yaitu syahadat yang nomor 2 atau syahadat tengah-tengah. Bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Berarti syahadatnya para rasul. Syahadatnya para rasul. Misalnya Nabi Muhammad bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Atau boleh wa Muhammadur Rasulullah. Boleh. Yang syahadat Nabi Musa asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Ya, itu adalah peraturan dalam membaca syahadat. Yang kedua adalah syahadat milik para rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad menggunakan syahadat yang nomor 2. Namanya mutawasiqah. Yang kedua. Ini enggak ada ini, Bu. Makanya kalau punya buku ya harus digurukan. Jangan sampai membeli buku tapi enggak digurukan kepada ahlinya. Ini misalnya tidak ada, saya terangkan syahadat mutawilah, mutawasithah, mutaakhirah. Seperti ini ngajinya. Berarti penting mana? Gurunya dengan bukunya. Ya pada pentingnya. Ngono dijebak ngono ya. Ya pada pentingnya sama-sama penting. Yang kedua, lalu yang ketiga namanya syahadat mutaakhirah. Artinya apa, Pak? Syahadat yang akhir. Yaitu syahadatnya orang Islam. Bunyinya, nah ini hatinya dikondisikan bagi yang makrifat. Sebelum syahadat melihat dulu kepada zat. Dikondisikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini melihat ini. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat kepada Allah, melihatnya kepada zat. Syahadat kepada Nabi Muhammad, syahadatnya juga melihat kepada zat. Aturan tauhid. Kenapa? Kepada Allah kok melihat kepada zat Allah, kepada Nabi Muhammad kok tidak? Karena Nabi Muhammad sekarang ada di dalam zat Allah. Majdubi biharil ulum kerem ono ing zati Allah. Karena itu dengan ketegasan yang nyata bahwa membaca syahadat untuk menyaksikan kepada Allah, maka melihatnya kepada zat dan menyaksikan kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad, melihatnya juga kepada zat. Benar sudah 100% saya tanda tangani. Besok ada orang yang enggak percaya atau membantah, silakan. Yang penting disaksikan orang banyak bahwa syahadat aturannya seperti itu. Saya bunyikan. Kok enggak khawatir salah, Pak? Enggak khawatir. Akhirnya powernya masuk ke Indonesia. Sekarang beraninya bukan main. Sementara kita berani, asalkan tauhid menjadi penjuru utama. Power atau ilmu pertama yang ditanam oleh Allah di Indonesia ini. Berapapun negara yang akan menghadapi
akan mampu semuanya. Kalau nggak percaya, silakan dibuktikan setelah hari ini. Insya Allah. Tauhid bergerak dengan tegas, maka negara kita bergerak dengan tegas juga. Untuk keterangan nomor satu mu'tawilah, mutawasito, mutaakhiro, insya Allah sudah jelas. Tapi di buku tidak ditemukan. Karena itu Bapak Ibu minimal harus punya buku tauhid. Kenapa? Karena ini adalah acuan. Kalau kita ngaji tidak pakai buku, nggak apa-apa, masih manfaat. Terus buku saja tanpa digurukan, derajatnya lebih minim, manfaatnya minim. Lebih baik ngaji saja, nggak usah buku. Bagi orang yang tua, delok buku gak ketok. Sing ketok delok duit 100.000-an. Iku sajate wis gak usah repot-repot. Ya. Jadi gak usah pegang buku. Bila mana Bapak Ibu ada kesulitan dalam menyimak buku tersebut. Bapak Ibu, beberapa tahun ke depan buku ini akan saya tetapkan dulu. Adapun sebelum 10 tahun, maka buku ini akan saya rubah. Halamannya berbeda, ukuran hurufnya juga berbeda. Kenapa? Karena banyak orang yang membutuhkan, orang tua-tua maunya nyimak, tapi nggak kelihatan. Tapi sebelum 10 tahun insya Allah sudah jadi. Sekarang Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa buku yang saya kirimkan pada JNT dan lain-lain itu adalah ukuran tetap, yaitu ukuran 12. Buktinya ya seperti ini. Itu adalah syarat, berarti membaca syahadat harus diucapkan. Di batin tok nggak boleh. Boleh kalau kita santai, menang-menang baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi tidak diucapkan, tapi di batin dalam hati boleh. Tapi bukan syahadat pangkal, tapi adalah syahadat cabang. Syahadat yang sekiranya daripada kita nggak dzikir, lebih baik berzikir dengan membaca 1. Asmaul Husna, 2. Membaca kalimat tauhid, 3. Membaca lafaz jalalah, kemudian yang keempat membaca istighfar. Boleh, tapi istighfar adalah pendek, kalau syahadat agak panjang. Maka derajatnya syahadat seperti itu boleh dibatin kalau bukan syahadat kebutuhan, bukan syahadat pangkal, bukan syahadat dasar, tapi adalah syahadat cabang. Bapak Ibu, itulah nomor 1. Kemudian nomor 2, syaratnya syahadat adalah kudu ngerti. Harus mengerti. Kalau mengerti di mana tempatnya, Mbak? Nek ngerti tempuh di tempatnya. Hati. Ngerti tempatnya ada dalam hati. Berarti sedang membaca syahadat, hatinya harus ngerti. Ngelebokno tenger go jerone hati. Jadi hatinya melihat kepada zat. Nah, melihat seperti ini. Itu adalah syarat kedua. Artinya yaitu harus makrifat kepada zat Allah. Makrifat itu apa? Makrifat itu adalah mengetahui, melihat, mengerti. Mengetahui, melihat, mengerti. Kalau di bahasa Arab kan, di bahasa Al-Quran adalah makrifat. Berarti makrifat inti yang jelas apa, Pak? Makrifat. Ya weruh atau mengetahui. Pertanyaan, apa bisa Allah diketahui? Bisa.
Allah bisa diketahui. Kalau nggak bisa ngapain ada syahadat? Jadi orang membaca syahadat itu aturannya harus disiapkan dulu. Yang saya syahadati mana ini? Nah ini. Setelah itu dikondisikan bila perlu. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Bapak Ibu barangkali kedua-duanya makrifat, alangkah baik diperbarui lagi nikahnya. Kalau diperkirakan Bapak Ibu merasa ragu, kalau tidak enggak apa-apa. Jadi syahadatnya menggunakan syahadat nomor berapa kalau seperti itu tajdidun nikah? Apa? Nomor 3 ya. Jenenge syahadat mutaakhira unine. Nah, marilah bersama-sama dalam forum ini membaca syahadat 3 kali, artinya melihat kepada zat. Diartikan sekali cuma bahasa Indonesia saja. Yang bagi yang makrifat, marilah langsung melihat kepada zat, dan yang belum makrifat sebisanya. Kita baca dengan kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu. Seperti tadi malam di situ ada orang tajdidun nikah talak 1. Kalau talak 1 dilaksanakan, tinggal 2 lagi. 2 lagi, tengkar, talak 2. Tinggal 1. 1 dilaksanakan lagi. Lama-lama tengkar lagi. Ternyata 3. Diperbarui nikah masih bisa. Baru keempat sudah nggak boleh. Sampai berapa kali? Setelah nikah, talaknya berapa? Nggak ada nih. Ada. Kalau ada, Bapak Ibu saya kasih tahu, maka tidak boleh Tidak boleh diteruskan jodohannya, nggak boleh. Yang ini kawin sana, yang sini kawin sana. Seandainya sana meninggal, di sini cerai, maka gabung lagi boleh. Tapi gak oleh kong kali kong. Gue nang ini wis kawin dong, kok pegatono yo. Gak boleh. Temenan ya. Ya pokok kali kong. Ya adanya dulinan ya. Pertanyaan Bapak Ibu sebelum melangkah kepada nomor 3. Itu tadi adalah ngerti, hatinya melihat kepada zat. Jamaah YouTube, jamaah publik saya kasih tahu. Berdasarkan pengajian tauhid pada cabang 1 pagi hari ini, maka nomor 2 aturannya, Anda semuanya harus berhadapan dan melihat kepada zat. Kalau berhadapan tiap hari walau gak ngaji tauhid, tapi karena hatinya tidak ada ilmu, maka berhadapan dia gak tahu. Itu namanya melihat tapi gak kelihatan. Delok tapi gak ketok. Siapa tadi? Orang yang gak ngaji tauhid. Ya seperti itu. Itu adalah nomor 2.
Kalau ada pertanyaan monggo. Ini ngajinya durasi 2 jam. Pulang jam 10 kurang lebih. Adapun sebelumnya sudah pulang, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang punya kepentingan nanti nggak usah ke sana. Cukup Bapak di sini, Ibu-ibu di sini. Barangkali ada kepentingan. Tapi jangan lama-lama betulan karena jam 1 harus berangkat ke Pake Surabaya. Jadi Bapak Ibu harusnya bisa mengkondisikan. Kalau ingin jelas, maka Senin, Selasa, Rabu saya di rumah mulai jam 7 sampai jam 4. Dan Kamis, Jumat, Sabtu saya di rumah mulai jam 1 sampai jam 4. Selebihnya walaupun demikian, kalau jenengan gak callingan tetap gak ketemu. Gak ketemu ya callingan. Siapa tahu walaupun saya di rumah, saya mau ke Krian, saya mau ke Sukodono, ada rumah, ada pocongannya. Ya, kan Blitar sana, ada rumah, ada isu ada Banaspati, Genderuwo tek-tekan, ilu-ilu, Sundel buntu, Sundel bolong, koma. Tadi malam ada orang laporan, Yai di rumah saya tadi ada orang lewat, tapi saya lihat nggak ada. Wah, nggak sehat ini, Mbak. Ya, dicoba aja, nggak usah saya ke sana. Karena alatnya cuma gampang. 1 merang ketan ireng, 2 ketan ireng 1/4, kemudian garam Jawa, kuyak rosok, kemudian daun kelor, dan terakhir adalah lombok. Itu nanti saya cam dengan doa 2. 1 adalah mantra Jawa, dan yang kedua adalah doa tauhid. Itu untuk menyembuhkan rumah yang ada ilu-ilu, Banaspati, Genderuwo tek-tekan. Barangkali tadi ada laporan sudah saya terima. Biarkan aja dulu, Ibu. Nanti insya Allah kalau mencekam saya harus ke sana. Alatnya seperti itu, gak aneh-aneh. Coba sing duwe ilangan, gampang. Sampeyan suri rambut sampeyan, protolane sampeyan lompokno. Mari ngono ngamek lombok situk, terus ngamek pecah ya kaca. Jangan kaca, dibawa ke sini. Saya doa mantra dan doa tauhid atau agama Islam. Enggak Pak, saya enggak pernah hilang. Ya pantas, ini enggak ada duit. Ya pantas, enggak ada duit ya, jelas saya enggak hilang. Ada duit 30.000 gak ngarah gelem, toyol gak gelem, bone Mbak Yul. Mbak Yul gelem. Iya. Enggak ada duit kondo gak hilang. Ya bener. Enggak tanya kan duit gede. Duit piro, Pak? 20.000, 30.000, petang gak 50 gak gelem kok. Ketidikan. Orang-orang yang punya toyol jangan diteruskan ya. Saya hantam dari sini, Kang. Orang-orang banyak yang kehilangan. Sepeda motor gak ngarah dicolong setan. Sampeyan jale kok latar, sak minggu woto. Insyaallah. Tapi saya nyolong ya rambut. Rambut ireng. Nggih. Apa? Oh, apa? Rambut putih ya kula. Oyane penane loro. Ancane ngenyek alus ya ngene iku. Rambutnya putih sapa ya kula. Masih kok gak ireng aku kok. Nggih. Nggih. Pertanyaan enggak ada. Kalau enggak ada pertanyaan enggak apa-apa. Berarti metode yang saya sampaikan ada 4 ini, ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan campuran insya Allah berjalan. Dan terakhir apabila mampu saya kasih secara filsafat. 1 kali keterangan selamanya ingat. Barangkali. Untuk rukun syarat syahadat yang nomor 3. Syarat syahadat si nomor 3. Kudu benerake. Kudu benerake. Jadi jenengan harus tahu ini benar ini zat ini. Wah ini benar apa enggak ini? Oh bukan ini. Katanya pengajian adat itu enggak bisa dipegang. Wah, saya kondisikan dulu kalau gitu ini saya singkirkan aja.
karena bisa dipegang, melihat kepada yang tidak bisa dipegang. Ngaji bener. Orang-orang geleng-geleng kepala, silakan geleng kepala. Yang penting al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah dari Allah. Karena itu jangan ragu. Berarti pelajaran tauhid benar, 100% benar. Bila ada di belahan dunia ini orang yang menyangkal terhadap tauhid, maka lawannya adalah sini. Lawannya sini, enggak apa-apa. Wong yang ajarkan nih. Ya, selama ini enggak ada tanggung jawab secara keseluruhan, enggak ada. Lokal-lokal tok. Zaman ini guru saya ngaji tauhid yang bertanggung jawab ya Bayarpan sendiri. Di sana ada Kesro, bukan urusan dia. Di Pasuruan sana ada Kesro. Gurunya dilaporkan misalnya, tanggungan saya. Kalau zaman dulu belum ada. Sekarang saya umumkan semuanya. Bahwa di mana saja ada pengajian yang dihujat oleh orang lain. Ngaji tauhid keliru, sesat dan lain-lain. Saya yang bertanggung jawab. Dan bila mana ingin argumentasi atau debatan cara kasare, insya Allah saya siap. Di mana Pak? Di televisi. Yang kedua di meja publik. Siap, siap. Oh no. Ngaji sing asli teko Nabi Muhammad ya ngono iku. Wis aru sampean. Sampeyan untung kepethuk ngaji sing kula sampaiaken. Ngajine gak medhit. Ngajine loman keterangan. Ya iku mang nek dadi Allah gak kena dicekel. Tapi barang-barang sak liyane dat apa? Nek cekel ta mboten? Oh, cekel. Ini sapa mbok ngene iki marek? Wong kok apa sih? Kalau ngene mang kok akeh nemen. Apa jangan oleh rezeki arisan nomor loro ta apa? Utawa dodol kuburan lho nggih. Makane iso kok kene sok papat, dak cangkemku lho piro. Iki loro pisan. Matur nuwun. Jan iku sampean ambek istirahat, gak apa-apa. Besok Bapak Ibu boleh membawa bantal singit nang kene. Dijenengi Sodron, nomor 1 Lembuk, nomor 3 Janggel. Atau insya Allah saya jaga karena saya adalah tukang kebon. Besok Bapak Ibu mbak guling, mbak bantal boleh. Saya jaga nanti insya Allah enggak kecolong maling kok. Nek colong tak lironi. Pak Sabtono besok panitianya. Saya adalah koordinatornya. Boleh membawa bantal. Ya ada sampak bal kedua gedene sak bantal nek diuntal kontal boleh dianggap halal. Sapa yang mampu? Yang ngawur. Nggih. Nggih. Bapak Ibu, yang nomor 3 adalah kudu benerake tegese atine kudu wis kepethuk. Oh. Kepethuk Kepethuk marang zate Allah. Pertanyaan, apa zatnya Allah bisa dijumpai? Kalau Bapak Ibu enggak punya argumentasi membawa tidak bisa, menjawab tidak bisa boleh. Menjawab bisa juga boleh. Jawaban yang benar bisa dijumpai. Bisa dijumpai. Di mana menjumpai? Menjumpai Allah. Di mana, Bu? Di mana-mana Al-Qur'an menjelaskan walillahil masriku. Masriki apa? Wetan. Wal maghribu. Maghrib itu apa? Bulan. Fa inna ma tuwallu monggo ana ing endi nggon sira madhep. Ya, madhep nanti utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Di situ Allah ada semuanya. Tapi jumlahnya hanya 1. Fa inna ma tuwallu mongko ana ing endi nggon sira madhep fasamma wajhullah. Mongko ing kono sira ngadhep ana ing zati Allah. Pertanyaannya, berarti Allah bisa dijumpai apa enggak? Bisa.
pemberitahuan jamaah publik, jamaah YouTube bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dijumpai. Kata jumpai kata nggoroi sampean. Makanya besok barangkali ada orang, kon gak ngaji dah. Ngaji nanti, kono ngene aula, Allah kok jero aula ngono. Wani ngomong ngono. Allah kok jero aula ngono, Bu. Ya bapak cari rene sapa robe. Tapi manggon ta mboten? Saiki mencoba. Kira-kira barang-barang iki butuh nggo ta enggak? Kipas angin anggone ki napa? Jenenge napa? Maksudnya ku tempat pijak apa nyentel? Utawa nemplek? Oh nemplek kipas angin. Wis berarti dudu Allah mergo nemplek. Nah, sapu iku. Nemplek, gantung. Iki lampu iki. Gantung dia. Gantung. Mik niki tempat pijak utawa mancik. Nah, keterangane sampean doleki apa kok jero iki ana tapi gak manggon. Ngajine jek tutuk halaman 2. Ngajine tutuk halaman 2. Ya jelas ae ya bengong ben munyeng alias budrek. Iki halaman 2. Tapi sing maripat ya aja sombong. Walah, aku wis aku. Ya tapi aja ngono. Kula iki ngajeni wong sing paling rendah. Sing pikirane lemot iku sing kula ngajeni. Nek si lemot wis paham berarti sing ndukure mang wis jelas. Dene kula sing lemot wis paham, sing ndukur malah ngelamun. Ya garo. Ya, biasanya kan ngono. Berarti nomor 3. Sudah berjumpa kepada Allah baru membaca 2 kalimat syahadat. Wong gak tahu kepethuk ae maca syahadat. Jenenge syahadat. Syahadat palsu. Palsu sama dengan goro. Goro padha ambek munafik. Berarti sapa maca syahadat atine durung kepethuk Allah, berarti syahadat ping 9 sembayang 5 waktu kan syahadate ping 9. Berarti goroe ping 9. Set 9 iku sedina. Lah nek ping sak wulan. Ya kali ngeping noto wong geometri kanggo ngono. Aritmatika, aljabar. Ya, kanggo. 9 ping 3 piro, Mbak? 9 ping 30 maksudnya. 270 orang membaca syahadat tapi tidak tahu kepada yang disyahadati atau belum pernah jumpa kepada Allah, maka 1 bulan munafiknya gorone ping piro? 270. Kalau dikalikan 1 tahun berapa? 270 kali 12. Setahun dikalikan usia jenengan. Usia 53. Ya kok dipengno. Kok tugasnya dikumpulno nang Pak Sabtono nggih. Karena koordinator. Anu ngitung apa jenenge? Ngitung goroe lho. Jadi siapa membaca syahadat tapi tidak tahu kepada yang disyahadati, enggak jumpa dengan Allah, maka 1 hari 9 kali munafik dikalikan 1 bulan, dikalikan 1 tahun, dikalikan 53 tahun seandainya usianya 53. Nanti ibu-ibu dikumpulkan pada siapa? Mbak Nur nggih. Anu ngumpulno iki lho. Dikumpulno. Goroe mah lho, Bu. Apa bendina ngelompokno goro. Ket biyen tok ae nggih ya. Biyen goro terus, gak goroe kapan? Mampus kabeh nek tau ke dikeder mlayu nang internet ngene. Wis cek krungu kabeh. Ngene kate ulama, ustaz, kiai. Sopo iso ndelok Allah? Wong panganane sego ae. Lah masih panganane karak ambek pentol jumbo lho. Karek gak iso. Oh, ambek ngombene madu pisan.
Duduk Maduretno. Maduretno iku liwatane wong sepanjang iku. Duduk Madubronto iku lak 2 kilo teko kene. Jojo. Apa? Lah nggih, maca syahadat nomor 3. Kalau hatinya belum berjumpa kepada Allah, maka syahadatnya enggak keterima. Enak wis. Ate sungkan ambek sapa? Yang ngono iku Rasulullah nyampekno ya ngono iku gak wani goroi. Nabi Muhammad itu orang tegas, tak kandhani sampean. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya tahu tegasnya diberitahu oleh Allah Nabi Muhammad itu seperti ini. Ya kula tiru iki. Nggih kan. Tiru kula ati kula didoten ambek Allah. Nabi Muhammad seperti ini. Kalau kamu betul-betul berani seperti itu? Berani ya Allah. Oh, ngono. Ngaji sing bener. Oh ngono kadang-kadang khatam pisan, khatam pindho, dolek guru liya. Terus tauhide diremehno, sakana dukur sing nggo kono. Dukur apane? Sembayang gak harus disembah. Ya di ngajeni wong marifat-marifat tok, tapi bukan produk dari dia sendiri. Anak buah wong liya sing marifat-marifat oleh ngaji. Sing gak marifat gak oleh, tapi dia sendiri tidak bisa memarifatkan jamaahnya. Ya apa meniku? Ya iku. Mancene kelakuannya yang ngono iku syariat. Ya, kalau di sini tidak, baca syahadat harus tahu loh. Saya bersaksi bahwa ini adalah benda, ya harus tahu. Oh. Dibanding saya bersaksi bahwa ini adalah benda. Ya iku wong syariat. Ya, syahadat tapi gak harus sing di syahadati. Saiki ngene. Sampeyan kula kandhani. Para jamaah tahun 2023 tak goroi sampeyan yo. Ini adalah tong. Ya ora gelem ta enggak? Gak ngarep gelem wong ngene kok tong. Nggih, pola napa kok gak nek digoroi? Semerap, semerap iku bahasa Al-Qur'ane napa? Marifat, marifat enten pinten? Ana 3, marifat papat, marifat bisaiton, marifat bisifat, marifat bil amal, marifat bidat. Urut-urutane marifat bisaiton, marifat bil amal, marifat bisifat, marifat bidat. Iku urut-urutane. Marifat bisaiton yaiku kanca sampean sehat, boleh lara gak mari-mari. Ane tak kon gawa godhong kelor, teko danyange dhewe kono. Marifat apa emang? Baiton. Arep wedok yang ngono. Umur swidak jaran durung kawin. Sopo? Tidak apa, Mang? Durung kawin, tapi dia sendiri enggak mau. Ada sana mau, sini enggak. Sini mau, sini enggak. Ya ancene kayak ngono. Marifat bin apa? Syaiton. Dagangane lewaris. Dagangan laris, tapi ternyata gak payu. Akhirnya gak payu. Iku juga digarap oleh marifat bis syaiton, ngrugekno wong. Apa nak? Iya, ngrugekno wong. Marifat bis syaiton. Nomor loro, marifat bil amal, sembayang dalu, wetu. Tarwiyah Arafah dilaksanakan. Tasu'a Asyara dilaksanakan. Mana? Puasa Senin Kemis dilaksanakan. Ya nggih gak apa-apa walaupun hukumnya apa gimana? Sunah, tapi melaksanakan enteng. Laksanakannya dia mau. Itu adalah marifat bil amal. Tapi ojo keliru. Marifat bil amal saking getune sama yamene lho sembahyang witir. Sapa ini? Ono. Dilarang keras jam 9 seperti ini misalnya untuk sembahyang witir dilarang keras karena pagi hari. Ya. Ya ojo kebacut. Kurek apa? Stamina lengkap, glukosal, garam yodium, garam dapur, kalori, vitamin. Apa? Ya dilungkas aku sembahyang lohor, lagi ngakasi. Oleh ta enggak? Oh, jam 10 kok sembahyang lohor. Barangkali. Ibane baca gak boleh diakasi.
gak boleh dikendoni. Sing enak. Ya sedengan baik, ausatuha, tengah-tengah baik. Syarat syahadat yang nomor 4 adalah harus mengamalkan. Tegese kudu gelem nglakoni perintahe date Allah. Perintah Allah itu apa, Pak? Nomor 1 sembahyang 5 waktu. Yang kedua sholat Jumat. Yang ketiga adalah zakat. Yang keempat adalah puasa dan lain-lain. Hukumnya apa, Bu? Hukumnya ya fardu. Fardu apa wajib? Fardu, sholli fardol maghribi apa usolli wajibul maghribi? Yang benar yang mana? Nah, pertanyaannya berarti sembahyang maghrib dan sekitarnya itu hukumnya wajib apa fardu? Oh, nek gak ngono gak ero. Iku mang filsafat. Satu kali keterangan selamanya ingat. Bisa filsafat iku. Kanggo kula ki ambek, kula terapno, mathuk apa enggak. Ya, seperti itu. Mobilnya Pak Ibu barangkali ada gangguan di sana, kelihatannya mobilnya bunyi-bunyi. Nggih. HP aja. Enggak apa-apa, iku alarm. Nggih. Masalah betul mobil. Oh, mobil-mobilan ae. Atau nah. Enggak apa-apa. Bapak Ibu barangkali nerima panggilan, boleh. Daripada enggak diterima, nanti malah ganggu kita. Diterima aja enggak apa-apa. Di sini Pak, iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus Bapak Ibu jam 10 bubar. Tapi seandainya jam 9 itu punggungnya capek, ya silakan, masih longgar kok ini. Enggak apa-apa. Longgar iki ya. Nah iki, ancene kula ngah barangkali sing payah capek begini. Iki tak ngah. Ya, berarti boleh kan? Boleh. Eman gak ngaji, wis ngaji wae. Pegel-pegel dedek engko ngleseto. Sing penting krungu suarane lak beres ya. Iya wajib nemene tapi ya. Ngono. Nomor 4 adalah mengamalkan, artinya harus mau melaksanakan perintah Allah. Ngamalake iki lho, Pak. Ngamalake iku tangane dibenakno. Ngamalake niku tangane digenoding. Asyhadu alla ilaha il. Nah, ngono. Aja ditokno sadurunge. Nek biyen sampean gak ero, bingung, ketentuane gak ono. Ancene ngaji syariat iki gak ono ketentuan. Ngaji syariat gak tauhid, iku tegasane gak ono. Mandeg mayong. Ngalor gak ngalor, ngidul gak ngidul. Diarani dudu Islam kok sembahyang, diarani sembahyang kok gak ero sing disembah. Wong apa emang? Wong malam tanggung, tempate go ndi? Go neraka jahim. Ilahilas Dolil firdausi ahlan. Iku kancane nerangno wong sing Islam ya gak bener, gak Islam ya gak bener. Diarani Islam sembahyang apa kok gak ero sing disembah. Diarani gak Islam kok sembahyang. Tak repot emang. Iku nilaine padha ambek selam. Nyesel-nyeseli alam. Nyupe-nyupe nggon. Urip ku agama Islam gak ono manfaate. Maca Quran ya gak harus sing duwe Quran. Maca syahadat gak harus sing disyahadati. Ngalor ngidul durung kepethuk Allah. Iki bener sing ndi? Mulai takbir sampai salam gak harus sing didelok. Iku padha ambek gak sembayang. Tapi dulinan. Kita bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar lah ngamalno sih. Ngamalno ya. Tapi kudu delok zat. Salam kudu delok zat. Ane mulai takbir sampai salam gak ono sing delok. Padha ambek gak sembayang. Hancur kabeh kena pelajaran tauhid. Bapak kula tanggung jawab. Mumpung kula tesik diparingi gesang oleh Allah. Mari ki sapa sampean ngaji nanti katene. Didalami besok. Bapak Ibu silakan ngaji yang lebih banyak karena barangkali besok jenengan
ada mandat dari Allah. Barangkali. Saya nggak tahu. Sampai sekarang tidak ada ketentuan dari saya. Karena saya bukan Tuhan. Saya serahkan kepada Allah. Ya, seperti ini ngaji. Omaya ado-ado ngaji digoroi. Tahiyat. At-tahiyatul. Terakhir. Asyhadu alla ilaha il. Nah, ini ngamalno jenenge. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ini gak sembahyang. Ono marifat tapi gak sembahyang. Itu bukan logo dari sini. Ono jare ngaji dukur apane. Oh marifat gak sembahyang. Ngaji kok kono. Kok kono sing dipek lho wong marifat-marifat tok. Tapi marifat murite wong sing dijak ngaji. Sing gak marifat gak oleh. Lah awake dhewe marifat murite gak iso. Oleh iso ya apa durung tutuk tauhid. Anek ngono carane padha ambek wong muruki ngelangi tapi awake dhewe gak iso ngelangi. Kira-kira mati karo ta enggak? Nggih, muruki ngelangi tapi awake gak iso ngelangi. Muruki nyopir tapi awake gak iso nyopir. Ya nabrak karo isokan. Ya padha ambek sing ceramah-ceramah iku apa maneh Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Ini sampeyan delok dhewe keterangane Isra Mi'raj ya apa. Wis sampeyan delok dhewe lah. Wis gak usah nyeritani, umure tuwek-tuwek ngene. Ya kula Isra Mi'raj iku kula terangno Isra Mi'raj hakikat. Soale Isra Mi'raj ana loro. Ana Isra Mi'raj syariat, ana Isra Mi'raj hakikat. Sing kula terangno kula keder go Sidoarjo iku Isra Mi'raj hakikat. Nek syariat ya ngono iku. Sampeyan ro dhewe. Goro tok, syariat itu goro. Goro. Lamun wong mangan dedak. Ya. Goro. Ya, mangan dedak kalah bebek. Bebek ku mangan ta gak? Ya meneh badean, napa rek gadik mangan tapi urip, ngono nggih. Ojo lali nek menang aku ke ono. Apa Pak gadik mangan tapi urip. Nomor 1 PT, nomor 2 bebek. Gitu. Ya gadik mangan, kok njono bebek mangan. Sing ono apa? Oh nyosor. PT gak tau mangan, sing ono apa? Oh ngono kok ibu apane. Ngaji sing kula sampaikan lho gak ibu, gampang. Tapi bagi mereka yang menerima. Tapi kalau tidak menerima, maka mudah menjadi sulit. Bapak Ibu, itulah batasan waktu tentang syarat syahadat. Ternyata ada 4. Nomor 1, harus mengucapkan, di batin enggak boleh. Nomor 2, harus mengerti, hatinya harus makrifat. Nomor 3, kudu menerake, yaitu harus berjumpa dengan Allah. Nomor 4, harus melaksanakan sembahyang atau sholat. Untuk keterangan syarat syahadat, contreng selesai.